Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saya ucapkan karena di video kali ini saya melakukannya pada malam hari atau membuatnya saya pada malam hari. Yang saya hormati Ibu Setiawati, MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 74 Jakarta. Yang saya hormati Bapak Agus Yuliono, SPD selaku Guru Bahasa Indonesia, serta rekan-rekan yang mendengarkan hal ini. Alhamdulillah, salam sejahtera saya ucapkan untuk kita semua, karena pada saat pandemi COVID-19 kita masih bisa hidup dan diberikan kenikmatan mendengar, melihat, dan merasakan sungguh suatu karunia yang luar biasa yang Tuhan berikan terhadap kita semua. Mari kita sama-sama selalu senantiasa bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kita semua. Pada malam hari ini atau di video ini saya akan menceritakan apa yang telah saya baca dan saya lihat tentang berita yang beredar di sosial media mengenai kejadian yang terjadi di Aceh Timur tentang seorang pahlawan adik Rangga yang melindungi ibunya dari kasus pemerkosaan. Video ini atau cerita ini saya ceritakan atas dasar sudut pandang dan pendapat saya pribadi tanpa adanya paksaan dari luar ataupun dari dalam. Cerita ini bermula ketika sang ayah yang berprofesi sebagai nelayan pergi melaut untuk mencari nafkah tentunya. Karena hal tersebut sudah terbiasa bagi keluarga serta ayahnya untuk melakukan perjalanan malam ke laut untuk mencari nafkah tentunya. Jadi tidak ada rasa negatif atau perasaan negatif tentang apa yang akan terjadi di malam itu terhadap keluarga kecilnya. Sang ayah pun pergi melaut, adik Rangga dan ibunya melakukan aktivitas malam seperti biasa, belajar, tertidur. Namun pada saat tengah malam, adik Rangga terbangun karena haus dan dia menyadari adanya seseorang yang datang ke rumahnya dan dia memiliki feeling atau memiliki perasaan yang buruk terhadap orang tersebut. Ya, orang tersebut adalah pelaku yang melakukan hal tidak senonoh dan hal keji terhadap dia dan ibunya. Sang pelaku datang ke rumahnya untuk bertujuan untuk melakukan pelecehan seksual terhadap ibunya, DA. Tapi sebelum melakukan pelecehan tersebut, sang pelaku sudah diketahui oleh adik Rangga. Dan adik Rangga yang tahu hal tersebut melindungi ibunya dengan cara melakukan pemberontakan terhadap sang pelaku. Tapi naas, sang pelaku yang tidak ingin perilakunya diketahui oleh warga sekitar akhirnya memukul Rangga hingga Rangga meninggal. Padahal sebelum Rangga meninggal, sang ibu sudah berteriak agar Rangga pergi dari rumah tersebut, tapi Rangga tetap stay di rumah untuk melindungi ibunya. Namun akhirnya Rangga yang tidak selamat pada saat kejadian itu. Sebelum Rangga dibuang atau sebelum dihilangkan jejak pembunuhan hal tersebut, sang pelaku sempat melakukan hubungan seksual terhadap ibunya atau pelecehan seksual lebih tepatnya kepada ibu dari Rangga tersebut. Setelah menuntaskan hasrat tersebut, sang pelaku pergi membawa mayat atau jasad
dari adik Rangga itu dan dibuang ke sungai untuk menghilangkan jejak dari pembunuhan atau perlakuan tidak baik terhadap keluarga adik Rangga tersebut. Namun ketika pagi sekitar subuh, masyarakat sekitar mengetahui hal tersebut, akhirnya viral dan pihak berwajib pun menangani hal tersebut. Hingga ketika pagi cerah, pagi datang, sang ayah pun pulang ke rumah dan tidak menyangka hal tersebut terjadi kepada keluarga kecilnya. Dia hanya meninggalkan rumah untuk mencari nafkah. Namun saat pulang ke rumah mendapat kabar buruk bahwa anaknya meninggal karena dibunuh oleh seseorang yang ingin melakukan pelecehan seksual terhadap ibu atau istrinya. Mau dikatakan seperti apa lagi, ayah Rangga pun kecewa akan pelaku tersebut. Setelah yang telah saya ceritakan tadi, menurut saya banyak sekali kejadian seperti ini. Pelecehan seksual terhadap wanita di Indonesia itu sangat banyak banget. Itu hanya salah satu cerita yang mungkin yang terangkat, yang terekspos, yang viral di sosial media. Itu hanya salah satu dari sekian banyak kasus pelecehan seksual yang ada di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Itu banyak sekali. Nah, di video ini makanya saya ingin menjelaskan atau memberi pendapat saya tentang pelecehan seksual itu sangat tidak bagus. Maka dari itu saya menyarankan untuk para perempuan atau wanita-wanita di luar sana untuk tetap semangat, tetap jaga keamanan diri demi memusnahkan, dan jangan lupa berani speak up ketika kalian semua menjadi korban pelecehan seksual, karena itu sangat penting bagi kita semua. Selebihnya sekian video ini atau cerita ini saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan kata juga saya minta maaf. Bila ada saran dan kritik bisa langsung DM di Instagram saya Dehene, atau bisa DM di Twitter saya di sini. Selebihnya saya jika ada kesalahan kata saya minta maaf. Selebihnya yang baik-baik itu datangnya dari saya. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video saya.